Amin. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat, tahun sukacita bagi kita semua. Kita boleh melewatinya atas kasih dan kehendak Tuhan, yang tentu kita awali dengan saling membaharui diri lewat pengampunan terhadap sesama kita, melupakan, meninggalkan segala yang pahit, segala dosa, segala kesalahan yang terjadi dalam pergaulan kita sehari-hari. Dan secara bersama kita mengawali tahun baru ini dengan tekad yang lebih baik atas penyertaan Tuhan. Dan karena itu pada Minggu Epifanias ini, Minggu penyataan Tuhan, kita diberikan firman-Nya dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian Tuhan berfirman. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa karena perbudakan yang berat itu. Demikian firman Tuhan. Terlalu berat. Aku tidak sanggup lagi menghadapi derita ini. Itu acap kali menjadi ungkapan orang ketika kesulitan, derita menimpa hidupnya. Terlalu berat. Tak sanggup lagi. Sudah mau menyerah. Putus asa. Tidak ada harapan. Di tengah-tengah sulitnya kehidupan.
Saya percaya setiap orang yang sudah bisa duduk di gereja ini untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, ungkapan itu sudah tidak relevan lagi. Tetapi sesungguhnya ada banyak orang-orang yang namanya Kristen, namanya orang percaya, tidak lagi sanggup duduk di sebuah kursi di dalam gereja. Karena derita, kesulitan yang sedang mereka hadapi. Masih ada banyak orang, ya mungkin saya tidak tahu pasti, mungkin sebagai ruas HKBP Pasar Melintang masih ada yang tidak sanggup duduk di kursi yang Bapak tempati sekarang atau Ibu tempati sekarang. Tidak sanggup duduk di sana. Karena derita dan kemiskinan masih melanda mereka. Mungkin. I hope not. Tetapi mungkin. Tapi yang pasti menurut angka statistik anggota HKBP di seluruh Indonesia dan dunia, perbandingan warga jemaat HKBP berbanding dengan orang yang datang dan rajin ke gereja HKBP amat memprihatinkan. Ada jutaan warga jemaat yang terdaftar sebagai warga jemaat HKBP, tetapi tidak separuh pun dari angka itu menurut statistik hadir di dalam gereja setiap minggu. Where are they? Kemana mereka? Mungkin sebagian besar orang mengatakan kepada kita mereka sudah bergereja di tempat yang lain. Masih haleluya. Mungkin sebagian orang mengatakan mereka malas saja, menyedihkan atau memprihatinkan. Tetapi saya lebih menyoroti ada masih banyak warga jemaat kita yang tidak sanggup duduk di kursi-kursi indah di tengah-tengah gereja, yang tidak sanggup melihat altar-altar yang indah, melihat pohon terang yang cantik di gereja, karena kemiskinan dan derita. Mereka tidak sanggup beli sepatu untuk datang ke gereja. Apalagi mereka tidak punya apa-apa pun untuk diberikan sebagai persembahan kepada gereja. Aku tidak sanggup lagi datang ke gereja karena derita ini. Dengan kondisi yang berbeda bangsa Israel mengalami dulu ketika mereka menjadi budak, menjadi pekerja keras, pekerja paksa di tengah-tengah bangsa Mesir. Dulu pernah mereka jaya. Dulu di zaman nenek moyangnya 400 atau 350 tahun yang lalu mereka jaya di tengah-tengah bangsa itu karena berkat Tuhan mengalir atas kepemimpinan Yosef atau Yusuf. Tetapi lama-kelamaan perubahan terjadi. Seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf membalikkan keadaan. Sekarang bangsa itu berubah menjadi budak yang harus menghadapi kerja paksa.
Ketika Tuhan berfirman kepada mereka, aku akan bebaskan kamu, mereka sudah tidak mau mendengar. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Manakala orang sudah tidak sanggup lagi mendengar kabar baik, tidak sanggup lagi mendengar berita pembebasan karena derita yang dihadapi, tidak ada harapan pembawa pesan lagi. Ketika masyarakat sudah tidak mau mendengar lagi karena deritanya yang besar, para pengkhotbah sudah tidak berfungsi lagi. Para pemimpin-pemimpin bangsa sudah tidak berfungsi lagi. Mereka akan melihat mereka semua hanyalah penindas yang menambah derita mereka. Sekalipun janji-janji kampanye mereka adalah surgawi, tetapi fakta mengatakan derita mereka tetap berkelanjutan. Sekalipun mereka menaikkan umbul-umbul janji, sekalipun mereka menawarkan berbagai program, derita mereka berkelanjutan. Tidak ada harapan lagi kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, kepada para pemimpin-pemimpin masyarakat, kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Kalian hanya menikmati kemakmuran kalian. Mereka berkata, kami sudah tidak ada harapan lagi. Hidup kami tetap dalam derita ini. Kami sudah tidak sanggup membayar pajak. Kami sudah tidak sanggup datang ke mal-mal besar yang kalian ciptakan. Apalagi berbicara tentang belanja online. Kami sudah tidak sanggup ke situ. Apalagi berbicara tentang modernisasi. Kami sudah tidak sanggup ke situ. Ke gereja saja kami sudah tidak sanggup karena derita dan kemiskinan ini. Maka apapun suaramu, kami sudah tidak percaya. Kami sudah tidak berharap. Karena kami hanyalah alat eksploitasimu. Kami hanyalah pekerja paksamu. Kami sesungguhnya adalah budak-budakmu. Untuk menyejahterakan hidupmu. Sesungguhnya kami hanyalah menjadi korban derita atas janji-janji palsumu. Pada saat itu mereka yang tertindas dan menderita itu akan berkata, kami sudah tidak ada harapan. Tetapi firman Tuhan berkata, umatku yang menderita dan tertindas, aku telah menunjukkan diriku kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan hanya itu saja, ini yang paling penting sekarang. Sejarah nenek moyangmu kau sudah tahu atas kehadiranku, tetapi sekarang ialah aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Ketika erangan jeritan mereka yang menderita sampai kepada Tuhan, aku akan bertindak, kata Tuhan. Aku akan membebaskan mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika engkau melihat tidak ada harapan lagi kepada para pemimpin-pemimpin dunia, kepada mereka yang seharusnya membebaskan, ketika engkau sudah tidak melihatnya lagi,
Jangan marah, jangan frustasi. Mari kembali kepada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu datang kepada Allah, datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa dan kematian. Kalau Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa dan kematian, tidak ada kekuatan yang lain yang tidak bisa ditundukkannya. Dosa dan kematian saja sudah ditundukkan, di mana kita dibangkitkan dari kematian, diampuni dari segala dosa-dosa. Kekuatan yang lain yang menyiksa itu paling gampang untuk dia. Hanya tinggal seberapa dekat kita menjerit, memberikan arangan dan jeritan-jeritan kepada Tuhan dengan kesungguhan untuk membebaskan semua orang dan mengakhiri era doa-doa yang sangat eksklusif, mengakhiri doa-doa yang sangat privasi, yang sangat individualistik, doa-doa yang egoistik. Ada banyak doa-doa panjang yang indah, berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Maka karena itu kesenjangan-kesenjangan selalu masih tercipta. Kini tiba saatnya kita mengerang dan menjerit kepada Tuhan untuk keadilan, untuk kebersamaan, untuk pemerataan, membebaskan masyarakat dari penindasan, membebaskan penindas-penindas, bukan hanya orang yang ditindas, membebaskan para penyiksa-penyiksa, bukan hanya orang yang disiksa. Doa-doa kita tidak cukup untuk mendoakan yang tertindas supaya dibebaskan, tetapi kita juga perlu berdoa untuk mereka yang menindas supaya dibebaskan, dari roh penindasan, supaya dibebaskan dari roh keinginan untuk mengumpulkan kejayaan sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Mendoakan seluruh elemen masyarakat agar mereka dibebaskan dari keinginan untuk menumpuk untuk dirinya berkelebihan, sementara orang lain tidak mendapatkan apa-apa. Jeritan dan erangan kita kepada Tuhan yang membebaskan adalah membebaskan semua, membebaskan penindas dan yang ditindas, membebaskan tuan dan hamba, membebaskan orang kaya dan orang miskin, membebaskan orang kuat dan yang lemah, supaya terjadi kebersamaan yang saling mengikat dan saling menolong sebagai bangsa Allah, sebagai bangsa yang ditebus oleh Yesus Kristus. Ketika itu datang, kita akan berkata, Engkaulah Tuhan pembebas. Bukan aku, bukan pemimpin itu, bukan tokoh itu, bukan orang besar itu, tetapi Engkau ya Allah adalah pembebas, pembebas semua. Tuhan membebaskan kita pada tahun ini, dan melalui ibu dan bapa, kebebasan yang dikaryakan oleh Tuhan juga mengalir kepada setiap orang di sekeliling kita, yang mengalir dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami melihat, merasakan, mengalami bahwa di tengah-tengah masyarakat kami masih terjadi penindasan, kerja paksa, dan masih kami lihat kemiskinan yang tiada tara di tengah-tengah kemakmuran dan berkelimpahannya banyak orang. Masih ada yang tidak sanggup melangkahkan kakinya untuk mendapatkan akses pendidikan, akses ekonomi, akses keagamaan, karena mereka terlalu lemah. Dan itu terjadi bukan dilakukan oleh penjajah yang sengaja,
tetapi itu dilakukan oleh sesama kami, sesama saudara, sebangsa dan setanah air. Bahkan sesama orang beragama, bahkan sesama orang percaya. Karena masih banyak yang hanya menghayati sepenggal dari cara beriman. Beriman untuk kemakmuran, melupakan orang lain. Beriman mendapatkan kelimpahan untuk dirinya dengan mengenyampingkan orang lain. Beriman untuk kuasa dan jabatan yang setinggi-tingginya tanpa memperdulikan orang lain. Karena itu terjadi berbagai derita dan kesenjangan. Ya Bapa, Engkaulah pembebas, penyelamat. Bebaskanlah kami, bebaskanlah masyarakat kami, bebaskanlah gerejamu, supaya roh perbudakan, penindasan, penjayaan diri boleh berakhir. Dan orang-orang yang penuh derita boleh dibebaskan supaya bangkit untuk mendapatkan akses persekutuan, akses kebersamaan, akses persaudaraan. Agar kami boleh duduk bersama meskipun tidak sejajar, tetapi kami boleh duduk bersama, saling menerima, saling memperhatikan. Bebaskanlah kami dari roh-roh zaman ini yang merasuki banyak orang untuk egoisme, individualisme, yang merasuki diri sebagai pusat dari peradaban. Tapi biarlah kasih-Mu di dalam Yesus Kristus menjadi milik kami bersama. Ya Bapa, berkat-Mu turun atas warga-Mu ini, kekuatan-Mu turun atas mereka, agar kehadiran umat-Mu ini di tengah masyarakat berdampak besar, bukan saja oleh apa yang mereka ucapkan, tetapi karena roh-Mu bersama dengan mereka, sehingga setiap langkah mereka mencerminkan pembebasan di sekelilingnya atas kuasa-Mu. Karena kami tahu kami tidak sanggup, kami tidak mampu, tetapi Engkaulah yang membebaskan. Jadikanlah kami alat-Mu membuatnya terjadi. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.